Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo menyatakan dibuka dan terbuka. Sehat ya Ibu ya? Darinya tidaknya pemeriksaan saksi masih dari silakan pindah ke sudah siap saksi? Siap ya? Berangkat ya? Bu Lilis? Mbak Sanari sama Ibu Rasia, Ibu Raisa, Ibu kita di belakang ini kita ada keluarga Sanari. Ada dua yang orang tua ada. Di depan. Udah, dua orang yang saya periksa dulu identitasnya. Ibu namanya siapa? Fitri Sustriana. Di depan. Hanya ini kenapa? Di situ dia sampaikan sambil menangis bahwa sudah dipukul oleh mamanya Alfa. Mamanya Alfa itu siapa? Ibu Supriani. Mas dipukul kenapa? Aku belum selesai menulis. Mas dipukul pakai apa? Pakai sapu. Nah, terus saya tanya, adiknya kan kembar izin. Saya tanya, adik lihatkah kamu dipukul? Tidak, adik sudah keluar. Terus siapa-siapa yang lihat kira-kira temanmu yang masih ada pada waktu kamu dipukul? Disebutkanlah beberapa nama dari temannya. Siapa aja? Dia sebutkan ada Ija, ada Bibi Afisa, ada beberapa nama lagi Pak yang saya lupa karena saya tidak mengenal anak itu. Saya tidak bukan ingat. Kemudian saya menuju langsung ke rumah dari salah satu itu. Yang pertama ke rumahnya Izatun. Saya bertemu Izatun dengan ibunya. Saya tanya, Ija, habis lihatkah Dalfa dipukul sama Ibu Supriani? Ija menyampaikan, iya lihat. Dipukul pakai apa Dalfa? Pakai sapu. Sapu apa? Sapu lantai. Kenapa Dalfa dipukul? Dia belum selesai menulis, main-main. Kemudian setelah itu saya ke rumah Bibi Afisa. Saya tanyakan hal yang sama. Lihatkah Dalfa dipukul oleh Ibu Supriani? Bibi Afisa sampaikan dia lihat. Kapan itu? Kemarin-kemarin. Pakai baju apa? Dipukulnya pakai baju batik. Hari apa? Hari Rabu. Dipukul pakai apa? Sapu warna hijau. Kenapa Dalfa dipukul? Dia main-main. Dia belum selesai menulis. Setelah dari situ saya pulang ke rumah. Saya sampaikan ke papanya, seperti ini Pak, bagaimana? Ayo mohon izin berkunjung ke Bapak Kapolsek, bagaimana? Kami ke Polsek, kami mohon petunjuk, mohon arahan dari Bapak sampaikan. Kita selesaikan dulu ini, kita mediasi dulu ini, coba panggil yang bersangkutan. Selang beberapa lama datanglah Ibu Supriani setelah dihubungi oleh Pak Kanit Reskrim. Beliau datang seorang diri ke Polsek. Tiba di Polsek, Pak Jeffrey menyampaikan langsung dan tidak dipanggilnya beliau. Dia menyatakan
tidak pernah melakukan itu. Sempat dengan nada yang agak tinggi, di mana saya pukul kamu, kapan saya pukul kamu, dekat-dekat saja, saya tidak pernah. Sempat diingatkan oleh Bapak Kapolsek bahwa mohon Ibu diingat-ingat kembali, siapa tahu Ibu lupa, diingat-ingat lagi, siapa tahu Ibu lupa, tapi yang bersangkutan tetap tidak mengaku. Setelah mediasi itu tidak berhasil karena bersangkutan tidak mengakui, saya membuatlah laporan polisi. Setelah itu pulang dan kemudian digantikan oleh Ibu. Teman-teman yang lain sempat tanya tidak? Iya, saksi. saya tanya ke teman. Iya, saya tanya ke teman. Apa jawabannya? Iya, pagi Ibu Lilis masuk memberi halaman, memberi tugas halaman. Berapa orang saudara saksi tanya? Yang dua, Pak. Yang lain sempat Ibu tanya? Saya tidak tahu. Karena di sini, maaf, begitu yang intonasi saya. Oh iya, saya kata ini perempuan Pak, saksi perempuan, pelan-pelan Pak. Karena di sini, Ibu tidak tahu persis masalah pemukulannya ya, cuma mengira-ngira. Karena pada saat nanti tanggal 26 baru saudara saksi mengetahui ada luka. Itu pun informasi dari bapaknya. Kalaupun Ibu tadi menyatakan hari Kamis, oke. Tapi kan pada hari Kamis Ibu tadi menyatakan sini bapaknya sempat pergi ke sawah ya bersama anak bapak. Saya tidak pernah bilang begitu. Hari Kamis ke sawah. Anak saya sampaikan, ini jatuh dengan papa. Hari apa itu? Pada saat saya tanya itu hari Kamis. Hari Kamis itu hari Kamis. Iya, tapi kan pastinya kapan dia ke sawah, saya tidak tahu. Dan anak itu pada saat dijawab pertama langsung dibilang jatuh dari sawah. Itu kan spontan juga, Ya. spontan. Dan bapaknya juga menyatakan spontan juga dan jatuh di sawah. Kan begitu? Bapaknya? Waktunya dia mandi di kamar mandi. Begini saksi ya. Begini kan saya simak tadi pertanyaannya. Hari Jumat bapaknya mandikan, ditanya lukanya kenapa ini, langsung dia bilang jatuh di sawah. Bukan di hari Jumat Bapak, di hari Kamis saya bertanya langsung ke anak saya, ini luka kenapa? Dijawab anak saya, jatuh dengan papa Ibu. Kan spontan tuh? Iya, di hari Kamis Bapak. Ya, spontan. Ya. Apa ada embel-embel bahwa saya dimarahin apa semua spontan? Ya. Bahwa saya jatuh di sawah, kan gitu. Selama ini Ibu kalau bertanya dengan anaknya, selama ini ya, kalau bertanya sesuatu, pernah tidak memberikan alasan ketika menjawab? Seperti yang Ibu tanyakan kan seperti ini. Ketika ada sesuatu yang jalan seperti dia main dengan siapa, pernah tidak ada alasan? Seperti ini kan tidak ada alasan, langsung bilang jatuh di sawah. Kalau yang lain-lain yang sebelumnya kejadian itu biasa tidak Ibu bercakap-cakap dengan anak Ibu. Kalau bercakap tentu biasa, Artinya, kan anak saya. Bagaimana karakternya ketika menjawab sesuatu ketika saudara saksi memberikan pertanyaan? Iya, biasanya anak saya Seperti jawaban pada saat dia mengatakan jatuh sawah. Iya. Gitu. Kita ingin melihat karakternya. Izin majelis, saya menambahkan. Ibu saksi, saya ingin menjelaskan terkait pelaporan tadi. Saudara saksi pada saat melapor itu kan di hari Jumat. Setelah itu Ibu kan bilang membuat laporan baru ke sekolah bersama pada pribadi. Saya dampingi anak saya. Ya, nah, terus mana yang lebih dulu dilakukan? Membuat visum dulu atau membuat laporan? Membuat laporan dulu Pak. Oh, membuat laporan dulu baru visum, gitu. Nah, jadi kalau laporannya tadi seperti yang disampaikan jam 3, kurang lebih jam 3 ya, situ ya. Saya sebut jam 3 ya. Setelah itu baru ke puskesmas Palangan visum. Pada saat dilakukan visum terhadap anak dalpa dibawa tidak ke puskesmas? Dibawa bersama siapa saja yang ikut di dalam melakukan kegiatan visum di puskesmas?
Di puskesmas ada dokter, ada perawat. Perawatnya 2 orang, kalau saya tidak salah ingat, ada dokter langsung. Ya, maksud saya yang dari kepolisiannya ikut tidak mendampingi. Bapaknya saja, penyidiknya tidak ikut tidak. Kan ibu sudah membuat laporan, penyidiknya ikut tidak. Cuma bapaknya mendampingi. Nah, saya mau konfirmasi terkait bapaknya. Bapaknya kan ini, beliau juga ini kan salah satu anggota di Polsek itu ya. Dia salah satu Polsek itu. Jabatannya apa? Oh, Kanit. Sebelumnya bapaknya anak Dalva ini memang dulunya, misalkan dulunya ya, dia pernah menyidik juga. Setahu saya tidak. Oh, tidak pernah ya. Jadi saya cuma ikut saja. Jadi pada saat di puskesmas anak Dalva didampingi hanya sama bapaknya. Ibu ikut? Saya ikut. Ikut. Gurunya ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Penyidik tidak ada? Tidak. Ini kan ibu sudah membuat laporan. Yang menangani pada saat ibu membuat laporan itu siapa yang buatkan? Iya, nama penyidiknya. Oh, Pak Jepri ya pada saat itu. Itu berapa lama dilakukan visum di puskesmas itu? Masih ingat tidak? Sekitar jam berapa dan berakhir di jam berapa? Kalau jamnya itu kembali Pak saya tidak ingat. Dilakukan pemeriksaan secara umum di foto, di apa, mungkin sekitar 1 jam. Oh, gitu. Sekitar kurang lebih sekitar. Ini lagi saksi. Saksi kan kemarin hadir juga ya bersama anak Dalva. Ibu sendiri lah yang panggilnya. Anak Dalva, seingat saya kemarin menyampaikan bahwasannya ibu memandikan itu di hari Jumat, ya kan? Kemarin anak Dalva menyampaikan ada di hari Jumat dan itu kami kata juga. Setelah saya bertanya waktu kemarin anak Dalva, saya tanya waktu hari Kamis anak Dalva pergi sekolah tidak? Pergi, ya kan? Kemudian sebelum pergi sekolah anak Dalva dimandikan tidak? Di hari Kamis mandikan. Siapa yang mandikan? Ibunya. Nah, ibunya yang mandikan. Nah, pertanyaannya gini, kan pengakuannya pertama anak Dalva ini bilang hari Jumat. Hari Jumat itu alasannya ada ibunya baru melihat juga di situ ya. Nah, saya mau tanya, di hari Kamis itu apakah anak Dalva pergi ke sawah bersama bapaknya atau setelah pulang dari sekolah mereka ke sawah atau sebelum pergi sekolah pagi ke sawah? Bagaimana? Apakah itu terjadi di hari Kamis itu pergi ke sawah atau memang tidak? Seingat saya di hari Kamis itu anak saya tidak ke sawah karena papanya piket. Oh, piket. Di hari Kamis tidak ke sawah ya? Gitu. Tapi pernah ke sawah? Iya, ke sawah. Oh, menurut anak Dalva pernah tidak menyampaikan siapa temannya ke sawah? Tidak. Tidak. Kalau ke sawah selalu dengan papanya atau dengan saya. Oh, kalau ke sawah selalu. Tidak pernah pergi sendiri. Oh ya, tapi pengetahuan tadi apa yang disampaikan tadi bahwa kan ini kejadiannya di hari Rabu ya. Hari Rabu. Perjelas saja. Di minggu itu pernah tidak Dalva ke sawah sama bapaknya? Di sawah ya. Iya, maksudnya sebelum Kamis kan, misalnya Rabu, Selasa atau di dalam minggu itulah misalnya. Pernah tidak Dalva ke sawah sama bapaknya? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Tapi dia biasa ke sawah sama bapaknya. Di sawah sama bapaknya atau dengan saya. Okay. Tidak pernah pergi sendiri. Baik teman ya, saksi ya. Saksi ya. Tadi saudara saksi sempat menjelaskan bahwa ini lukanya anak ini semakin hari semakin lecet. Itu kapan itu? Mulai melepuhnya itu lukanya itu? Di tanggal berapa itu? Apakah di hari Kamis pada saat saudara saksi mengetahui pada saat memandikan ini sudah mulai melepuh, ataukah di hari Jumat atau gimana? Di hari Jumat, Pak. Di hari Jumat ya? Di hari Kamis belum melepuh. Di hari Jumat sudah seperti yang di foto itu, Pak. Ya, sudah melepuh ya. Ini visumnya tadi bilangnya di hari Jumat ya? Ya, di hari Jumat. Jadi ini ada hasil visum. Kami sudah melihat ini. Ini saya bacakan ya. Ini dulu ya. Ini pada poin 2. Pada korban ditemukan terdapat luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna kehitaman dengan ukuran luka pada paha kanan bagian belakang
panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm. Luka pada paha kiri bagian belakang panjang 3,3 cm dengan lebar 1,1 cm. Nah, saudara saksi tadi kan menyampaikan sama kita bahwa ini lukanya anak ini sudah mulai melepuh. Nah, di dalam visum ini kami tidak menemukan adanya hasil laporan daripada visum itu bahwa melepuh ya. Ini kalau cuma menyampaikan saja ya, ini bukan pertanyaan. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Sebagai saksi saya ingin memperjelas saja terkait cerita anak ibu. Tadi kan ibu mengatakan bahwa pertama memandikan di hari Kamis tanggal 25 April. Masih jamnya jam berapa ini dilakukan? Apakah mandi sore atau siang? Sore. Mandi sore. Ya. Di hari Kamis ini aktivitas anak ibu di mana saja? Di rumah bersama saya. Di rumah bersama pulang sekolah di rumah bersama saya. Jam berapa pulang sekolah? Pulang sekolah jam 10. Jam 10. Ya. Setengah 11. Kita rumuskan dari untuk umum sama masa hukum pertanyaannya ya. Saya awali dulu. Jadi anak ibu ini mandikan ya, belum bisa mandi sendiri. Kadang sudah bisa mandi sendiri ibu, sudah bisa mandi sendiri, cuma memang kadang kalau posisinya ini saya mandikan. Oh, jadi kebetulan waktu itu ibu mandikan, tapi tidak setiap hari ibu mandikan. Ya. Tidak setiap hari ibu mandikan ya. Kalau bapak juga memandikan setiap hari atau kadang-kadang saja? Kadang-kadang. Dalam situasi seperti apa itu? Seperti mau diajak pergi, seperti mau sholat Jumat, seperti pulang dari Mandi sendiri waktu itu atau dimandikan? Oh, jadi mandi sendiri. Siapa yang mandi duluan? mandi bersama bu. Oh, bersama-sama. Nah, saksi melakukan apa saat anak-anak saksi mandi? Saya bukan sama bu. Oh, gitu. Selesai mandi, mereka ngapain lagi? Pakai baju sendiri. Oh, jadi sebenarnya sudah mandiri sebenarnya ya. Sudah bisa. Kalau makan disuap tidak? Sudah bisa makan sendiri, disiapkan saja. Jadi hari itu normal. Setelah mandi, mereka pakaian, terus apa lagi? Makan bersama-sama. Ibu lihat Dalfa masih seperti biasa, tidak ada kayak lemes atau kayak tidak nafsu makan gitu. Habis tidak makannya, ingat habis dua-duanya. Nah, setelah habis makan ngapain lagi? Main HP. Terus Sampai main HP. sampai jam berapa? Sampai sore ibu main. Masa masih HP sampai sore dari siang? Kontrol, HP lagi. Mobil HP. Tidak tidur siang kah? Oh, tidak tidur siang. Tidak disuruh tidur siang. Kalau tulisan ibu malamnya sampai tidur. Oh, jadi anak-anak ini tidak tidur siang ya, karena kalau tidur siang malamnya begadang. Oh begitu. Sore mandi lagi enggak? Mandi. Rabu mandi lagi, mandi sendiri, belum ibu mandikan. Malamnya tidur jam berapa dia, Dalfa? Jam 9. Jam 9 malam. Oke, besoknya sekolah. Pagi-pagi siapa yang mandikan? Kalau pagi datang sekolah itu punya juga gosok gigi, juga badan saya terapi. Siapa yang lap-lap badannya? Sendiri. Lap badan sendiri. Ya, gosok gigi. Gosok gigi sendiri, lap badan sendiri. Pakaian sendiri. Oh, ibu masih pakai baju. Terus lihat tidak itu lukanya? Oh, kenapa bisa tidak kelihatan? Waktu ibu kasih pakai baju, dia ada tidak menolak untuk balik belakang?
Tidak, posisi hanya instansi KPK. Dari depan, tidak dari belakang. Di kamar apa di ruang tamu dipakaikan baju? Di dapur. Oh, jadi kalau kasih pakai baju di dapur. Oh, jadi saya kira itu dapur orang tempatnya memasak. Bukan dapur memasak, ibu kan izin di dapur ada ruang kosong, sedang itu berkumpul kita itu. Oh, di situ tempat berkumpul. Siapa dulu yang dikasih pakai baju, Dalva atau Dalva? Bergantian. Tapi Dalva tidak lihat juga lukanya kakaknya. Tidak juga, ya. Tidak memperhatikan. Buru-buru kayak itu pagi-pagi itu. Pagi itu tergesa-gesa tidak ke sekolahnya mereka atau santai-santai saja begitu, tidak terlambat. Terus setelah pakaian sarapan. Sarapan dulu ibu. Iya. Pakaian. Hah? Sarapan dulu ya. Oh, tunggu dulu pelan-pelan ya. Nah, jadi ini tidur malam, bangun pagi. Habis bangun pagi ngapain? Sarapan. Oh, sarapan dulu. Habis sarapan baru gosok gigi, lap badan, pakaian, baru berangkat sekolah. Makannya enak-enak aja, maksudnya habis makanannya, sarapannya. Dibawakan bekal tidak? Tidak ya. Terus mereka jalan kaki apa naik motor apa diantar motor? Siapa yang ngantar? Itu sendiri. Nah, waktu itu saya tidak bertanya, ini saya on time-nya itu. Waktu itu pertanyaan saya itu. Saudara yang ngantar, boncengnya di mana? Dalva di depan dan Dalva depan, Dalva belakang. Nah, waktu dia naik motor itu biasa saja dia, tidak ada kayak meringis atau apa, tidak ada. Jadi saudara belum tahu ya. Oke, sekolah pulangnya jam berapa? Jam 10 ya. Jam 10. Jadi hari Kamis itu sudah Kamisnya ya, sudah setelah hari Rabu. Jadi tidak ada mandi pagi. Nah, tadi kan saudara menjelaskan setiap pulang sekolah mandi. Mandi di Kamis itu jam berapa pulang sekolah? Pulang sekolah itu belum mandi. Iya. Kamis, ini masih Kamis, belum Jumat. Nah, ini kan saudara antar dia ke sekolah, boncengan. Pulangnya dijemput apa pulang sendiri? Dijemput. Oh, jadi yang Rabu itu saudara jemput juga? Kalau hari Rabu itu dijemput bapaknya. Hari Rabu dijemput bapaknya. Hari Kamis saudara yang jemput. Nah, setelah saudara jemput sampai di rumah, ya. Terus apa yang dilakukan? Seperti biasa ibu mandi. Nah, siapa yang mandikan? Mandi sendiri, ya. Oke, mandi sendiri, terus bermain, makan siang, bermain sampai sore, malam tidur jam 9. Gitu. Mengaji. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.